Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Wasaringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Di video kali ini kita akan mencoba lagi third party antena ya, atau antena pihak ketiga, dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Ini antena super stick ya teman-teman. Memang ada beberapa jenis antena super stick gitu ya. Dan ini juga ada request dari salah satu penonton setia channel Wasaringan untuk direviewkan antena tipe GNR 21F kalau nggak salah ya. Ini tuh GNR 21F tapi di sini tidak ditulis ya untuk tipenya. Ini mereknya Unier. Kemudian di sini SMA female ya. Nah, tapi di sini konektornya BNC gitu. Nah, nanti kita cek saja seperti apa untuk antenanya, nilai SWR-nya. Nah, apakah bagus atau ya sebaiknya dihindari gitu ya untuk tipe antena seperti ini, atau memang saya sih nggak tahu ya kalau misalkan ini KW ini ori gitu ya. Karena di sini tidak ada pembedanya sama sekali gitu, dan harganya pun rata-rata sama gitu, di kisaran 70.000 sampai 100.000. Itu tergantung toko yang jual gitu. Karena ya untuk antena KW itu di ukuran antena KW di harga 70.000 itu ya menurut saya mahal gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, nanti kita satu-satu akan cek nilai SWR-nya, kemudian kita juga akan coba mix and match gitu ya dengan HT. Beberapa HT di sini ada 5 HT gitu ya, dari yang besar, sedang, kemudian kecil gitu ya. Apakah oke atau tidak oke gitu ya. Maksudnya oke tidak oke itu dalam artian gini, ketika dipasangkan di HT ini misalkan Baofeng UV5RH, apakah ada gap atau tidak gitu ya. Nah itu nanti kita lihat seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita mulai dari yang pendek dulu kali ya. Ini kita singkirkan terlebih dahulu, pinggirkan ya. Nah di sini ada SRH 805S. Frekuensinya 144/430 1200 MHz. Jadi bisa 144 MHz, 430 MHz, dan 1200 MHz atau 1,2 GHz. Kemudian di sini diamond antena ya. Ini mereknya diamond antena. Panjangnya 5 cm dan tipenya SMA female. Ini saya beli di harga kalau nggak salah 50 ribuan teman-teman ya. Jadi ada macam-macam, ini harganya ada yang 40 ribu, ada yang 50 ribu gitu ya. Tapi ada juga yang belasan ribu teman-teman. Nah untuk merek-mereknya sih banyak ya, ada Namboya juga. Nah di sini mereknya Diamond Antena SRH 805S. Hanya ya tidak lebih panjang dari jari kelingking saya ya. Di sini hanya 5 cm. Wideband receiving coverage. Oke, untuk konektornya dia SMA female ya, dengan warnanya di sini gold, dan atasnya dia warna hitam gitu ya teman-teman. Oke, mungkin kita langsung saja untuk ukur nilai SWR-nya. Saya persiapkan terlebih dahulu untuk nano VNA-nya. Sip, sudah ya. Seperti ini teman-teman. Nah, langsung kita ukur. Di sini kita akan coba kasih stimulus. Startnya di 140 MHz, stopnya di 160 MHz. Nah, seperti ini teman-teman.
Jadi tidak ada yang masuk ya, tidak ada yang masuk gitu. Nah ini kalau dari 130 sampai 600 tuh ada, dia di 407 dia masuk teman-teman. Jadi untuk VHF-nya kita kasih stimulus lagi ya, 140 MHz sampai stopnya 160 MHz, itu dia sama sekali tidak ada yang masuk seperti ini. SPR-nya di atas semua. Kemudian untuk UHF-nya 400, stopnya di 480 MHz. Nah seperti ini teman-teman. Ini bagus di UHF ya, di 411, 412 yang masuk. SWR-nya 1 ya, 412. Jadi teman-teman yang main di frekuensi UHF, terutama di frekuensi 400, 410, 412 ini masuk ya, sangat oke sekali teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk antena Diamond SRH 805S itu VHF-nya sama sekali tidak masuk, karena memang kalau untuk VHF biasanya pendek, kalau pendek seperti ini tuh dia nggak masuk gitu ya teman-teman. Tapi untuk UHF di 400 sampai 480 dia ada yang masuk, di 412, 41, 410, 411, 412 dia masuk ya. Oke ya, seperti itu. Kita cek lagi. Nah seperti ini, jadi dia dari, sorry teman-teman, coba kita ulangi lagi. Startnya di 400 MHz, stopnya di 480 MHz. Nah dia dari 403 ya, SWR-nya 1,6, sampai paling atas itu 417 dia masuk ya. Jadi teman-teman bisa juga ini dipakai PMR 409 ya. 409 sangat bagus sekali, SWR-nya satu nilainya 1 gitu ya, 1,1 atau 1 seperti itu. Jadi dari 403 sampai 417 tadi ya, dia masuk. Seperti itu teman-teman. Untuk UHF-nya ini oke. Untuk UHF-nya ini oke, untuk VHF-nya lebih baik dihindari. Kalau untuk monitor ya bisa di dua-duanya. Tapi untuk transmit ya teman-teman di UHF ini oke, tapi di VHF lebih baik jangan, seperti itu. Oke, kita lanjut ke antena yang kedua. Nah, antena yang kedua ini dia tipenya RH, di antena RH519, teman-teman. Di sini portnya BNC ya, konektornya BNC atau SMA. Saya cari yang SMA female itu tidak ada. Kebanyakan SMA male atau BNC, jadi saya pilihnya BNC saja. Ini beratnya 15 gram, panjangnya 20 cm, impedansinya 50 ohm, maksimalnya 10 watt. Untuk cakupan frekuensinya dia VHF 144, kemudian 430, kemudian 300, 800, dan 900 MHz. Nah kita cek ya teman-teman untuk di VHF dan UHF-nya saja, karena ya umumnya di situ gitu, bekerja di 142, 143 atau 144 dan 145, 146 lah ya semua. Nah seperti ini tampilannya, ini lumayan oke ya teman-teman. Antena lidi ini lebih pendek dari RH701S yang kemarin pernah kita review. Ini lebih pendek, ini hanya 20 cm. Nah untuk konektornya dia memakai BNC ya, BNC male, jadi kita memerlukan konektor tambahan BNC female teman-teman. Seperti
seperti ini. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini. Oke, kita langsung coba tes saja. Untuk antena RH 519-nya. Sip, coba kita kasih stimulus dulu ya. Startnya di 140 MHz, stopnya di 160 MHz. Nah, ini ada yang masuk teman-teman ya. Ini lumayan oke nih. Ada yang masuk, dia mulai dari 146 sampai dengan 149. Yang paling rendahnya itu di 148, nilai SWR-nya 1,2 teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang bekerja di 148 ini oke nih pakai antena RH519. Antena ini saya beli di harga 80 atau 90 ribu gitu ya, saya lupa. Jadi ya sekitaran itulah ya. Nanti untuk link pembeliannya juga saya akan lampirkan di kolom deskripsi. Jadi seperti itu teman-teman, untuk RH519 ini dia ada yang masuk di 146 sampai dengan 149, SWR-nya 1,5 ya. Di paling rendahnya itu dia di 148, nilai SWR-nya 1,2. Seperti itu teman-teman, itu untuk VHF-nya. Kemudian kita akan coba untuk UHF-nya. Kita akan coba di 400 MHz, stopnya di 480 MHz. Nah, untuk UHF-nya dia tidak ada yang masuk ya teman-teman. Untuk UHF-nya dia tidak ada yang masuk tinggi gitu ya untuk nilai SWR-nya. Jadi kalau kita coba lebarkan lagi ya. Nah, seperti ini bentuknya teman-teman. Dia paling rendahnya di 148, ya 148 sih. Dia tidak ada yang masuk, sisanya tidak ada yang masuk teman-teman. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang bekerja di frekuensi 148, oke banget ini antenanya. Nilainya 1,2 nilai SWR-nya. Untuk monitor tetap bisa teman-teman, dan untuk tampilannya juga oke ini ya. Antena lidi tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, dan hanya saja di sini memang portnya BNC ya. Kalau BNC itu biasanya dia ICOM V86. ICOM itu biasanya HT ICOM ya. Dia pakai port BNC gitu. Tapi untuk mengakalinya, karena misalkan teman-teman pakai HT Cina atau HT yang konektor antenanya itu SMA female gitu, SMA male. Nah, teman-teman berarti butuh konektor BNC to SMA female, konektor tambahannya. Seperti ini jadi bentuknya teman-teman. Menumpuk. Oke. Jadi seperti itu teman-teman untuk RH519. Kemudian yang terakhir kita coba ukur nilai SWR dari linear antena ya, GNR21F kalau nggak salah ini tipenya. Di sini untuk cakupannya sangat banyak ya, 144 dan 430, kemudian 120, 150, 300, 450, 800 dan 900 MHz itu untuk cakupan frekuensinya. Kemudian ini panjang maksimalnya itu 106 cm dan beratnya itu 75 gram. Ini lumayan berat ya teman-teman. Karena memang ini mungkin karena semuanya logam bukan plastik. Kita buka saja antenanya. Nah, tampilannya seperti ini, cukup mewah teman-teman ya. Bling-bling. Dan ini bisa dicopot kalau nggak salah. Nah, ini ya, ini bisa dicopot. Jadi kalau misalkan dikantongin gitu ya, ini bisa dilipat juga kalau nggak salah ya. Nah, ini bisa dilipat seperti itu.
Jadi kalau dikantongin tuh dipisahkan dulu, khawatirnya patah gitu ya teman-teman. Karena saya pernah punya pengalaman bawa antena yang seperti ini ke gunung gitu ya, untuk hiking ke gunung itu patah teman-teman. Karena mungkin ya kena apa namanya, nyangkut ke webbing dan lain sebagainya gitu atau ke carrier, nah jadi patah gitu akhirnya. Nah ini antenanya seperti ini dan dia ada penguncinya juga seperti itu, jadi biar tidak bisa ditekuk gitu ya teman-teman. Untuk ini tuh sekitar 20 cm. Nah ini untuk posisi paling pendeknya itu sekitar 30 sentian gitu ya. Dan posisi paling panjangnya itu 106 cm. Ini bisa dipanjang pendekkan. Kita tes terlebih dahulu untuk nilai SPR-nya. Nah ini lumayan berat ya untuk antenanya teman-teman, 75 gram. Oke. Coba kita ukur terlebih dahulu untuk kita kasih stimulus untuk VHF dulu ya, 140 MHz, stopnya di 160 MHz. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada yang masuk sih sebetulnya, tapi dia lumayan tinggi ya, 1,7. 1,7 itu di 140 teman-teman. Ini berarti lebih rendah lagi kayaknya ya. Startnya kita di 130 coba ya. Stopnya di 170. Nah seperti ini teman-teman. Ya ini sudah tinggi sih termasuknya ya. Ini 1,8 untuk nilai SPR-nya di 139. Jadi di posisi paling pendek tidak ada yang ideal gitu ya untuk nilai SWR-nya. Kalau misalkan kita panjangkan paling panjang gitu ya untuk nilai SWR-nya, kita lihat nanti berapa. Nah ini sudah paling panjang teman-teman. Nah tidak cukup ke kamera ya. Nah, kita lihat untuk menyangkut kan ini ke lampu. Oke, kita cek untuk nilai SWR-nya ini sangat bagus di 143 ya teman-teman. 143 nilai SWR-nya 1,1. 143 nilai SWR-nya 1,1. Itu untuk di VHF-nya. Ini kita pendekkan lagi. Jadi beda ukuran dia nilai SWR-nya berubah lagi teman-teman. Kalau ukurannya dipanjangkan gitu ya atau dipendekkan itu berubah lagi untuk nilai SWR-nya. Oke, kemudian kita coba cek untuk di UHF-nya. Kita coba startnya di 400 MHz dan stopnya di 480 MHz. Ya, untuk VHF-nya tidak ada yang masuk teman-teman. Untuk VHF-nya tidak ada yang masuk, dan kalau kita panjangkan ya untuk UHF itu kan dia makin pendek makin bagus sebetulnya. Setahu saya ya, makin pendek makin bagus ya, terbukti dengan tadi yang SRH 805S itu dia pendek sangat bagus sekali di UHF-nya. Kalau dipanjangkan itu tidak bagus sama sekali, tidak ada yang masuk. Ini paling di posisi paling pendek saja tidak ada yang masuk untuk UHF-nya teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mainnya di VHF ya, khususnya di 141, 142, 143 sampai 146. Itu tadi kita belum cek ya sampai 14 berapa itu paling atasnya. Kita coba cek. Startnya di 140, stopnya di 160 MHz. Nah ini kita panjangkan terlebih dahulu.
Oke, sudah panjang ya. Nah, ini sangat bagus sekali teman-teman. Duh, kelihatan nggak ya? Sebentar ya teman-teman. Nah, ini ya. Ini masih berubah-ubah. Dia paling atas itu 149, dia masih masuk ya, 1,7, tapi untuk nilai SWR-nya. Paling bawah itu di 140. 140 itu di 1,7 juga. Jadi dia paling rendah itu di 144 teman-teman. 144 atau 143 seperti itu. Ini masih berubah-ubah ya, dan karena ini terlalu panjang gitu ya. Kalau dia kena dinding atau kena apa gitu ya, itu dia pasti akan berubah lagi teman-teman. Apalagi kalau kita pegang untuk antenanya, itu pasti akan berubah lagi nilai SWR-nya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk di VHF-nya ini oke. Dengan catatan ya dipanjangkan semuanya gitu ya. Di full kan. Tapi untuk di UHF-nya sama sekali tidak ada yang masuk. Untuk harganya ini sekitar 60 ribuan atau 50 ribuan gitu ya. Atau ada yang 40 ribu juga, saya sempat lihat gitu ya. Jadi tergantung toko yang jual. Nanti kalau teman-teman butuh antena ini juga akan saya lampirkan link pembeliannya di kolom deskripsi. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk mungkin ada sebagian teman-teman yang penasaran gitu ya, untuk antena-antena ini tuh sebetulnya bagus atau enggak gitu ya. Nah, jadi sebelum teman-teman membeli untuk antena-antena ini, teman-teman bisa cek dulu gitu ya reviewnya. Kalaupun misalkan zong pun ya teman-teman nggak usah beli gitu ya, biar saya aja yang beli gitu ya, yang nyoba apakah antena-antena ini tuh zong atau tidak gitu ya. Ternyata kan seperti ini di UHF-nya sangat oke, tapi di VHF-nya ini sangat tidak disarankan untuk dipakai transmit gitu ya. Kemudian untuk ini di teman-teman yang bekerja di 146 gitu ya, ini oke gitu. Untuk RH511 ya, untuk di VHF 145, 146 gitu ya, ini oke. 148 sampai 148 ya tadi ya. 148 juga dia oke gitu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang GNR21F ini dia juga bagus untuk di VHF-nya. Oke, teman-teman, kemudian kita akan coba untuk sandingkan gitu ya antena ini dengan beberapa HT yang ada di sini. Pertama, mungkin kalau yang antena yang seperti ini kita tidak bisa sandingkan dengan yang kecil gitu ya, karena pertama terlalu berat, kemudian juga panjang gitu. Nah, kalau dengan Baofeng ini dia oke lah, lumayan oke gitu ya teman-teman. Ya emang cocoknya dengan HT-HT yang gede seperti ini gitu ya, untuk antena GNR21F ini. Ini saya dari tadi nyebut GNR21F, entah itu betul atau salah gitu ya untuk tipenya, tapi seingat saya itu GNR21F gitu ya untuk antena ini. Kalau misalkan yang kecil seperti TID radio ini, nah ini kan radionya kecil gitu. Ya ini oke-oke aja sih, bisa apa namanya, bisa dipasangkan juga gitu, dan ini tidak ada gap ya. Untuk antena ini di Baofeng tadi juga tetap bagus gitu, tidak ada gap. Di sini juga tidak ada gap teman-teman. Hanya saja karena antenanya terlalu radionya terlalu kecil, jadi tidak bisa mengakomodir beratnya gitu. Jadi lebih berat si antena daripada si radionya. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan terpasang gitu ya, kemudian ditekuk, nah jadinya seperti ini teman-teman. Jadinya seperti ini. Begitu. Oke. Jadi untuk antena GNR21F itu saya sarankan dipasang saja di HT-HT yang besar. Nah ini misalkan di ukuran yang sedang gitu ya. Ini juga termasuk besar sih kalau menurut saya. Hanya saja dia tidak terlalu tinggi seperti Baofeng
UV5RH gitu ya. Nah ini dia bagus nih karena dia modelnya boxy gitu ya. Dia bagus. Jadi dipanjangin pun dia oke, tetap oke. Bisa berdiri gitu ya. Takutnya kan jatuh gitu ya, antenanya patah apa gimana. Tapi kalau ini oke ya teman-teman. Di casean UV 108D dan Baofeng UV5RH, Baofeng K5 Plus atau Baofeng UV5RM Plus gitu ya. Atau HT-HT yang besar, antena GNR21F ini oke ya teman-teman. Oke, kemudian kita coba untuk yang ini ya. Kalau ini sih sebetulnya di antena untuk RH519 itu di HT yang besar seperti Baofeng ya bagus-bagus aja teman-teman. Ini karena seperti ini ya, jadi menurut saya aneh gitu ya bentuknya. Nah, jadi seperti ini ya kurang bagus gitu ya, HT-nya gede tapi antenanya kayak buntut tikus gitu ya. Kalau kata teman-teman di sini buntut tikus gitu. Kalau saya coba pasangkan di ini seperti apa bentuknya nanti. Nah ini oke teman-teman, ini lumayan oke ya. Karena ya ini HT-nya kecil, kemudian ininya juga nggak terlalu panjang gitu. Hanya saja karena ini apa ya, pakai konektor tambahan gitu, jadi kelihatannya aneh gitu ya teman-teman. Seperti itu. Oke, kemudian aduh susah. Nah, kita coba di sini. Di Escom FC9 Pro. Kalau HT ini dipakein antena kayak gimana pun juga dia tetap bagus ya teman-teman, karena secara tampilannya juga dia udah bagus gitu. Jadi kalau dipakein antena kayak gini pun nih, jadi ya bagus aja gitu. Nah, seperti itu. Ya ini bahkan lebih cocok gitu, tapi memang lebih cocok dengan RH701S kalau nggak salah ya, yang kemarin kita review itu sangat cocok sekali untuk antena di HT Escom FC9 Pro. Kemudian untuk antena yang kecil ini, nah di sini cocoknya teman-teman. Ini sangat cocok kalau dipakai, nah seperti ini. Ini sangat cocok karena HT-nya kecil, kemudian antenanya pun pendek gitu. Ya ini pas. Nah untuk kita coba di Escom FC9 Pro. Tuh, karena memang model HT-nya udah ganteng gitu ya. Jadi pasangin antena apapun juga dia tetap kelihatan oke gitu ya teman-teman. Ini juga tetap oke sih kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan dia panjang aja, lebih panjang sedikit aja gitu ya, nah itu lebih cocok gitu. Karena ini bodinya panjang, antenanya pendek. Tapi overall oke sih. Kalau kita pasangkan di HT yang besar, nah ini jadi aneh teman-teman. Kecuali ya memang kerjanya di situ gitu ya, di 400 ini bagus gitu, teman-teman bisa pakai antena ini ya. Tapi bagus sih, jadi kayak HP jadul gitu ya. Kalau dulu HP jadul itu ada antenanya dan body HT-nya tuh besar-besar gitu, antenanya seperti ini ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk antena SRH805S yang ini ya, yang pendek ini, diamond antena. Kemudian di antena RH519 yang konektornya BNC,
dan juga Unier antena GNR 21F. Kalau misalkan teman-teman ada pengalaman tentang atau mau ditanyakan tentang seputar antena ini, ya silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mungkin saya cukupkan untuk videonya karena sudah 30 menit lebih juga gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau ada pertanyaan silahkan tanyakan, mau ada share tentang pemakaian antena ini silahkan share juga di kolom komentar. Atau bagi teman-teman yang mau kasih kritik dan saran juga silahkan dituangkan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih atas supportnya. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, lebih besar lagi gitu ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman dapat update video-video terbaru dari channel ini. Akhir kata, saya Juliet dulu 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pedri.